Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia tadi saksi di kiri urung lagi ini itu laksanakan. Sebelumnya kami akan menyampaikan nasihat perkawinan dan mohon maaf kepada para sesepuh agama. Kami bernasihat bukan karena lapaca, tetapi sekadar berbagi pengalaman, berbagi keadaan, dan saling memotivasi anak-anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil mubin. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayati liqaumi yatafakkarun. Wa qala Allah ta'ala ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu bukara yughnihumullahu min fadlih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jemaah nikah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang baik ini, di pagi yang barokah, kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kasih sayang, diberikan rahmat untuk menyaksikan acara yang sakral, acara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara yang disatukan antara dua jenis manusia, laki-laki dan perempuan, diberikan amanah halal oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tanggung jawab hak kepada keduanya. Kita semua patut mensyukurinya karena kita diberikan kesempatan untuk menyaksikan acara yang sangat mulia. Salawat salam kita curahkan kepada junjungan kita, paduka yang sangat mulia, junjungan umat manusia, panutan seluruh umat manusia. Baginda adalah Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menikah itu adalah fitrah, fitrahnya umat manusia. Kenapa manusia harus menikah? Ada 4 alasannya. Yang pertama, menikah itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menikah menjadi ibadah? Karena isinya adalah sabar, isinya adalah syukur, isinya adalah tanggung jawab, isinya adalah saling menerima, isinya adalah saling memahami. Setiap kegiatan setelah pelaksanaan ijab dan qabul, maka itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Haknya adalah menjadi ibadah sunnah. Kewajibannya adalah menjadi ibadah fardu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dari itu syaitan, ibadah yang sangat dibenci oleh syaitan itu adalah orang yang menikah. Kenapa? Itu ibadah ternikmat dan ibadah terlama. Dari itu kalau kita menikah, semboyannya jangan hidup sampai menua bersama, tetapi sampai dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatkanlah ibadah, niatkanlah nikah itu adalah ibadah. Yang kedua, kenapa manusia menikah? Karena menikah itu adalah sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menegaskan nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang tidak mau menikah, maka dia tidak termasuk di dalam umatku. Jadi yang lagi-lagi sendiri nikah, yang nak nikah lagi jangan cuka-cuka. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan tegas, menganjurkan manusia untuk menikah. Bagaimana dalilnya? Ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Nikahkanlah orang yang sendirian, orang yang layak menikah di antara kamu. Kalau mereka itu fakir atau miskin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan bagi orang yang melaksanakan pernikahan. Jadi menikah adalah sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menganjurkan sebaik-baik manusia adalah orang yang baik kepada keluarganya, dan saya adalah yang terbaik terhadap keluarga saya. Jadi kalau kita nangina ijmu ilo, kinilah dia nggak bini, abdi sayang nggak bininya, cinta nggak bininya, dia marah-marah, itu namanya ilo. Hanya dia nggak bininya beringasan, gelabak blok tiap pagi, makna ilo ngaji melain, belum tentu jimu itu jadiin niat. Boleh jadi dia mudus, boleh jadi dia bermuka dulu, dan lain sebagainya. Karena apa? Nabi menganjurkan, menegaskan orang yang paling baik adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan yang perlu kita pahami oleh kedua orang tua, 4 orang tua mempelai, keluarga bahagia itu bukan keluarga yang tidak pernah membantah. Keluarga bahagia itu bukan keluarga ibu bantah saja tiap pagi berjagalan tengah dusun, bukan. Nah, kalau dia ibu bantah dikit-dikit sekali-kali, itu artinya komunikasinya jalan, komunikasinya bagus. Dia boleh tuh kalau bantah tuh nampau bini, dia boleh tuh. Kalau galak nampau bini, itu namanya batin bangun. Jadi jangan sampai kita jadi batin bangun tadi. Karena apa? Bini kita lah berjuang jiwa raganya, hartanya, nyawanya untuk kita. Kalau kita nak cari yang cantik, kata Nabi boleh mencari yang cantik. Salah satunya kalau kita nak cari wanita dengan kecantikannya boleh. Tapi cantik itu didekapi habisnya. Setiap tumbuh regenerasi baru, maka dia akan tambah cantik. Tetapi orang yang menyayangi kita, orang yang memahami kita, orang yang berjuang untuk kita, itu orangnya yang tidak akan pernah bisa dibandingkan, tertandingi oleh orang cantik manapun. Rahmawati kalau nak cakai ganteng, banyak ganteng. Di ruangan ini saja kalau dikinai-kinai lah ganteng lasi A, nah lah ganteng lasi A pula ternyata. Tinggal laki kau ni. Nah, ada jemu berlalu mobil alap, nah. Tetapi jemu yang berjuang untuk kita, jemu yang menyayangi kita, jemu yang bertanggung jawab untuk kita, itu orangnya yang tidak akan pernah bisa tertandingi oleh orang ganteng manapun di dunia ini. Jadi itu yang harus kita syukuri. Kalau ada kekurangannya, namanya manusia. Kalau kita tidak sempurna, jangan nikah dengan manusia, nikah dengan malaikat.
Kalau manusia itu positif, ada kekurangannya nanti. Dan nikah itu akan menemukan sebuah masalah. Makanya saya pernah berulang-ulang ngomongkan, dewasa itu tidak ditentukan dari umur. Dewasa tidak ditentukan dari harta bendanya. Dewasa tidak ditentukan oleh ilmunya. Tetapi dewasa itu apabila kita bijak menghadapi sebuah masalah, maka itulah orang yang dewasa. Jamaah kudu nikah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa memahami apa yang disampaikan, terkhusus untuk kedua calon mempelai. Kita doakan kedua calon mempelai ini semoga menjadi keluarga yang bahagia. Dalam Al-Quran bahasanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga barakah. Alhamdulillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Kita baca istighfar secara bersama-sama. Astaghfirullahaladzim.